saya mewakili teman-teman semua juga agar bisa dibangun rumah kreatif bagi pemuda. Mengenai rumah kreatif akan kita bangun tahun ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Amanah Youth Creative Hub di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Presiden Joko Widodo meresmikan Anek Muda Aceh Unggul Hebat Amanah Youth Creative Hub yang digelar di Gedung Pusat Amanah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi terhadap inovasi dan kreativitas anak-anak muda Aceh yang dinilai berpotensi besar untuk mendorong ekonomi daerah. Apresiasi Presiden Jokowi terutama ditujukan pada desain fashion yang dihasilkan oleh anak-anak muda Aceh. Ia memuji produk-produk seperti jaket yang dipakainya dan tas yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk luar negeri dengan kualitas setara. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perkembangan industri kopi di Aceh, khususnya kopi Gayo. Kepala negara mencatat bahwa saat ini kopi Aceh sudah diekspor dalam bentuk kemasan, tidak lagi hanya sebagai bahan mentah. Tidak hanya di sektor kopi, Aceh juga mulai mengolah minyak nilam yang dulu diekspor dalam bentuk bahan mentah, kini sudah diubah menjadi produk parfum dengan kemasan yang menarik. Presiden pun minta agar pemerintah daerah dapat berkonsentrasi terhadap pengembangan komoditas unggulan Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut memberikan apresiasi atas penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan pertanian di Aceh, seperti pemupukan dengan drone dan penyiraman dengan aplikasi. Inovasi ini dianggapnya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menekankan kembali bahwa dunia saat ini tengah berada dalam ketidakpastian, baik dari segi ekonomi, geopolitik, maupun perubahan iklim. Namun, ia menegaskan bahwa kunci untuk menghadapi tantangan global tersebut adalah menciptakan sumber daya manusia unggul. Hari ini saya betul-betul sangat kagum atas inovasi, atas kreativitas anak-anak muda di Aceh yang saya lihat sangat sangat-sangat kreatif dan inovatif, baik itu di urusan fashion, utamanya Muslim fashion, desainnya betul-betul sangat berkelas, menurut saya sangat berkelas. Tapi setelah tahu, saya tanya, misalnya saya tanya mengenai jaket tadi yang saya pakai tadi, harganya berapa? 2,5 juta.
Masih murah untuk desain sebagus itu. Tapi yang saya agak sedih barang ini. Gak kalah dengan Channel, gak kalah dengan Louis Vuitton, gak kalah. Mereka bisa jual 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang 500 juta. Yang ini tadi harganya, Bapak Ibu tebak berapa juta? 600.000. Barang sebagus ini dijual 600.000. Garapannya sangat rapi, desain ukuran sangat bagus. Dalamnya saya tadi belum lihat. Dalamnya juga sangat rapi sekali. Dicoba harganya dinaikkan. Coba dengan barang yang sebagus ini, saya nggak tahu di Aceh akan ada reaksi seperti apa, tetapi kalau di Jakarta saya kira kalau dalam rupiah juta ini masih akan banyak yang beli. Karena desainnya bagus sekali. Yang kedua, yang berkaitan dengan kopi, yang di Aceh ini sangat terkenal sekali. Kopi apa yang terkenal di sini? Kopi Gayo. Yang kedua, kopi Lamno. Yang ketiga, banyak sekali kopi di Aceh ini. Yang kita lihat, sejak saya kerja di Aceh Tengah, di Bener Meriah, saya lihat ekspornya masih dalam bentuk mentahan, bijian. Tapi lompatan yang saya lihat pada hari ini, sudah dalam bentuk seperti ini. Ini luar biasa, memang apa-apa kalau diberikan ke anak muda itu pasti jadinya bagus. Ini coba, packagingnya seperti ini. Berkelas sekali, ini berkelas sekali. Ini berkelas sekali. Saya nggak tahu desainernya siapa, tapi berkelas sekali. Tadi yang jelas anak muda Aceh. Tapi tadi saya nggak, yang mendesain ini ada di sini? Nggak ada. Yang mendesain ini, packaging kemasan ini, nggak ada. Kalau ada mau saya beri sepeda sebetulnya. Tapi nggak ada, berarti sepeda saya selamat. Coba. Packaging seperti ini berkelas, dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini, kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja akan terbuka, nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat secara drastis. Yang ketiga, tadi ada minyak wangi, dari minyak nilam, yang biasanya diekspor hanya dalam bentuk raw material, daunan, sekarang mulai disuling di sini, mulai dipasarkan dalam sebuah bentuk parfum yang juga kemasannya sangat bagus sekali. Kekuatan di Aceh
menurut saya kopi, yang kedua nilam, atau nilam, yang kedua adalah kopi. Ini yang harus menjadi fokus konsentrasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, agar pengembangan barang-barang komoditas, produk-produk komoditas tadi betul-betul diperhatikan. Nggak usah banyak-banyak, konsentrasi di dua hal ini tadi. Meskipun tadi ada juga peluang di ubi, ada peluang juga di komoditas-komoditas yang lain. Tetapi yang saya acungi jempol adalah semuanya dikerjakan dengan teknologi yang paling modern. Pemupukan dengan drone, penyiraman dengan aplikasi yang dimanajemeni dengan sangat efisien. Saya kira memang sudah saatnya anak-anak muda mengambil alih untuk menumbuhkan growth, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Provinsi Aceh dan juga pada umumnya di negara kita Indonesia, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya sangat menghargai tadi banyak juga aplikasi-aplikasi yang dimunculkan asli dari buatan anak-anak muda di Aceh, dan saya sangat mengapresiasi, menghargai, dan kita harapkan itu betul-betul berguna. Yang tadi misalnya yang berkaitan dengan AI, yang berkaitan dengan aplikasi untuk pengairan, untuk pemupukan, saya kira sebuah inovasi yang patut saya berikan acungan jempol, dan kalau saya lihat, saya banding-bandingkan, nggak kalah lah dengan anak-anak muda Jakarta. Lompatannya nggak kalah. Ini tinggal gimana secara konsisten digosok terus, diasah terus, sehingga muncul inovasi baru di Provinsi Aceh.